Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Evan Willianto. Sekarang saya ingin menceritakan tentang Nabi Syam'un. Beliau adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang tidak terkalahkan. Yang kelemahannya itu terletak di rambutnya yang panjang. Hidupnya beliau itu selalu saja dengan perperangan, dan juga beliau memiliki pedang yang selalu ia bawa berperang, dan beliau juga memiliki pedang yang sangat ajaib yang selalu beliau bawa, yang terbuat dari rahang unta yang dinamai liha jamal. Nabi Syam'un ini memiliki mukjizat yang sangat bagus atau sangat keren lah bisa dibilang. Kemukjizatannya ini antara lain adalah bisa melunakkan besi dan dapat merobohkan istana bahkan. Atas izin Allah, Nabi Syam'un pula memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus, ketika ia lapar, senjatanya itu bisa mengeluarkan air dan menumbuhkan daging untuk bisa dimakan. Nah, dalam cerita atau kisah para nabi disebutkan bahwa Nabi Syam'un ini dapat beribadah selama 1000 bulan, yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa selama 1000 bulan. Ia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekalkan dengan tulang rahang unta. Nah, ketangguhannya ini beliau gunakan untuk memerangi kaum kafir pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Israel. Dengan demikian pula sang raja mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Dengan liciknya, Raja Israel ini telah mencoba berbagai upaya untuk menundukkan Nabi Syam'un ini, dan pada akhirnya diberitahu oleh penasehatnya untuk melakukan sayembara, atau barang siapa yang bisa menemukan Nabi Syam'un akan mendapatkan imbalan berupa emas. Karena Nabi Syam'un sangat mencintai istrinya, maka beliau pun akhirnya berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan sepotong rambutku." Lalu Nabi Syam'un pun diikat oleh istrinya ketika beliau sedang tertidur, lalu dibawa kepada sang raja. Nabi Syam'un pun tidak berdaya saat diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengatasinya dengan baik. Tali pun ia putuskan dengan mudahnya. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Nabi Syam'un, wali Allah yang rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu, kehilangan kekuatannya. Mendengar kejadian itu, kaum kafir pun langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Syam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Syam'un masih dalam keadaan terikat. Ia lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat oleh Nabi Syam'un, bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuhnya dipotong dan dipertontonkan kepada masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Syam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Syam'un pun dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Nah, lalu akhirnya ketika
Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Nabi Syamun ini kepada sahabatnya. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun." Lalu Rasulullah pun diam sejenak. Dalam diamnya tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu wahyu tentang bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yaitu saja kisah dari Nabi Syamun. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.